Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Adinda Salma, yang kedua Ardi Awan, yang ketiga Nafisa Huda, yang keempat Serli Amalia, dan yang terakhir adalah Marta Kaedowe dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Yunia Pratiwi, Magister Farmasi. Kami akan memaparkan tentang rekayasa genetika di bidang farmasi, vaksin rekombinasi mRNA. Dengan latar belakang yang diambil, yaitu penyakit infeksi hingga saat ini masih menjadi penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian di berbagai negara. Morbiditas manusia yang tinggi serta munculnya patogen baru mempercepat penyebaran penyakit menular. Vaksinasi telah terbukti sebagai upaya preventif paling efektif dalam menekan laju penyebaran penyakit tersebut. Namun, vaksin konvensional memiliki keterbatasan dalam kecepatan produksi dan fleksibilitas terhadap mutasi patogen. Perkembangan biologi sel dan molekuler mendorong lahirnya vaksin rekombinasi berbasis asam nukleat, khususnya vaksin mRNA, yang mampu menjawab tantangan kesehatan global secara lebih cepat dan aman. Yang selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Kajian ini berfokus pada pemahaman mengenai peran vaksin dalam meningkatkan kekebalan individu dan populasi, prinsip kerja vaksin rekombinan berbasis mRNA dalam tubuh manusia, serta keunggulan vaksin mRNA dibandingkan dengan vaksin konvensional. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman ilmiah mengenai mekanisme vaksin mRNA serta peran rekayasa genetika dalam pengembangan vaksin modern di bidang farmasi. Lalu ada konsep dasar vaksin. Vaksin merupakan agen biologis yang mengandung antigen atau informasi genetik yang mengode antigen tertentu, yang bertujuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar membentuk perlindungan terhadap suatu patogen. Setelah vaksin diberikan, komponen antigen akan dikenali sebagai benda asing oleh sistem imun. Kemudian diproses oleh sel penyaji antigen atau antigen presenting cells atau APC, seperti makrofag dan sel dendritik. Sel-sel ini akan mempresentasikan antigen kepada sel T helper, yang selanjutnya berperan mengaktifkan sel B untuk menghasilkan antibodi spesifik. Beberapa jenis vaksin juga mampu merangsang imunitas seluler, yaitu respon imun yang melibatkan aktivasi sel T untuk mengidentifikasi dan menghancurkan sel yang telah terinfeksi. Sehingga perlindungan tidak hanya bergantung pada pembentukan antibodi. Secara keseluruhan, vaksin merupakan metode yang aman dan efektif untuk mempersiapkan sistem kekebalan tubuh tanpa menimbulkan penyakit berat. Pemberian vaksin juga berperan penting dalam pencegahan penularan penyakit serta mendukung terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity di dalam populasi. Berikutnya, perkembangan teknologi vaksin. Pengembangan vaksin mengalami evolusi yang signifikan, dimulai dari penggunaan patogen hidup yang dilemahkan hingga pemanfaatan teknologi rekombinan. Vaksin generasi awal memang efektif, namun memiliki resiko biologis tertentu. Seiring kemajuan bioteknologi, vaksin modern dikembangkan dengan fokus pada keamanan, efisiensi, dan kecepatan produksi. Teknologi vaksin berbasis asam nukleat, khususnya mRNA, menjadi terobosan besar karena tidak memerlukan kultur virus dan dapat diproduksi berdasarkan urutan genetik patogen. Selanjutnya, jenis teknologi vaksin. Secara umum, teknologi vaksin dapat diklasifikasikan menjadi vaksin inaktif,
vaksin hidup yang dilemakan vaksin subunit, vaksin berbasis vektor virus, vaksin berbasis DNA, dan vaksin berbasis RNA. Masing-masing jenis vaksin memiliki mekanisme kerja, tingkat imunogenitas, serta profil keamanan yang berbeda. Perbedaan ini menemukan efektivitas vaksin dalam merangsang respon imun dan kesesuaiannya terhadap kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, vaksin berbasis vektor virus, DNA, dan RNA merupakan teknologi yang lebih modern karena dapat memicu respon imun humoral maupun seluler secara efektif, serta kemungkinan pengembangan vaksin yang lebih cepat terhadap patogen baru. Dengan demikian, pemilihan jenis vaksin tidak hanya mempertimbangkan efektivitasnya, tetapi juga aspek keamanan, ketersediaan, stabilitas penyimpanan, serta kebutuhan populasi target seperti usia, kondisi kesehatan, dan risiko paparan penyakit. Berikutnya, vaksin konvensional. Vaksin konvensional seperti vaksin infeksi dan vaksin hidup yang dilemakan telah digunakan secara luas dan terbukti efektif dalam mencegah berbagai penyakit menular. Vaksin inaktif relatif aman karena tidak mengandung patogen hidup, namun umumnya memerlukan dosis penguat untuk mencapai perlindungan optimal. Sebaliknya, vaksin hidup yang dilemakan mampu menimbulkan respon imun yang kuat dan menyerupai infeksi alami, tetapi memiliki risiko tertentu terutama pada individu dengan sistem imun yang lemah. Berikutnya, vaksin rekombinan. Vaksin rekombinan dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi genetika untuk menghasilkan antigen spesifik tanpa menggunakan patogen utuh. Vaksin subunit hanya mengandung bagian antigen yang penting sehingga lebih aman, sedangkan vaksin berbasis vektor virus menggunakan virus membawa untuk mengantarkan gen antigen ke dalam sel inang. Meskipun mampu menginduksi respon imun yang kuat, efektivitas vaksin vektor dapat dipengaruhi oleh kekebalan tubuh terhadap vektor yang digunakan. Di sini yaitu ada vaksin berbasis DNA. Vaksin berbasis DNA menggunakan plasmid DNA yang membawa gen pengkode antigen tertentu. Setelah masuk ke dalam sel, DNA akan ditranskripsi menjadi mRNA dan kemudian diterjemahkan menjadi protein antigen. Teknologi ini menawarkan keunggulan dalam hal stabilitas dan kemudahan produksi. Namun respon imun yang dihasilkan pada manusia masih relatif rendah, sehingga masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dan teknologi penghantar yang lebih efektif. Di sini ada vaksin berbasis RNA atau mRNA. Vaksin mRNA bekerja dengan membawa informasi genetik antigen langsung ke dalam sitoplasma sel, sehingga tidak memerlukan masuk ke inti sel. Sel inang akan memproduksi antigen virus yang kemudian dipresentasikan kepada sistem imun. Proses ini mengaktifkan respon imun humoral dan seluler secara bersamaan. mRNA tidak mengintegrasi ke dalam genom manusia dan akan terdegradasi secara alami, sehingga menjadikan vaksin ini memiliki profil keamanan yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada keunggulan vaksin mRNA. Vaksin mRNA memiliki berbagai keunggulan dibandingkan vaksin konvensional, antara lain proses pengembangan yang sangat cepat, tingkat keamanan yang tinggi karena tidak menggunakan patogen hidup, serta kemampuan untuk dimodifikasi dengan mudah jika terjadi mutasi virus. Selain itu, vaksin mRNA mampu menginduksi respon imun yang kuat dan mendukung produksi massal dalam waktu singkat, sehingga sangat relevan untuk menghadapi pandemi dan wabah penyakit menular di masa depan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa
vaksin merupakan komponen penting dalam pencegahan penyakit infeksi dan peningkatan kesehatan masyarakat. Perkembangan teknologi vaksin berbasis rekayasa genetika, khususnya vaksin mRNA, menunjukkan arah baru dalam bidang farmasi modern. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjut serta dukungan kebijakan dan kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah guna untuk mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.